lagi dengan Ica di sini sebagai PR-nya nextart.id. Kita ketemu lagi di acara Next Podcast. Kali ini spesial kedatangan tamu Mas Yudi Dado. Halo, apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Ya, nextart.id. semoga sobat art di sana sehat-sehat semua, aman pokoknya ya. Aman dari segala macam nih. Aman dari segala macam, karena juga kondisinya udah mulai berjalan dengan normal. Ya, semoga kedepannya tetap berjalan normal nih, balik lagi seperti dulu sebelum pandemi. Ya. Yes. Oke, kali ini spesial dengan menghadirkan Mas Yudi Dado nih. Jadi Mas Yudi Dado ini kan sebagai salah satu next artis kita lah. Jadi artis-artisnya dari Mas Yudi Dado ini kan ada di Next Art gitu kan. Makanya kita undang nih ke Next Podcast. Nah, sebelum cerita panjang lebar mengenai karirnya Mas Yudi, kayaknya pengen tahu dulu nih latar belakangnya sih. Seorang Mas Yudi Dado tuh apa sih? Background. Waduh, historinya banyak banget nih Mbak Ica. Oke. Perkenalkan nama saya Yudi Dado. Saya produser dan sound engineering juga dan edukator musik juga. Untuk menuju jenjang karir sampai titik di sini itu, waduh, saya memang benar-benar dari bawah. Saat itu mungkin kalau dibilang itu saat rekaman itu pada zamannya analog. Ya, kita bicara zaman industri itu adalah analog berupa kaset, belum ada CD. Jadi kebetulan memang di tempat saya itu kita bertetanggaan dengan Sandianda Rusman. Sekarang dulu dia drummer UCamp, terus sekarang jadi drummernya Pas Band. Itu tahun-tahun 80, 90 kita udah main lah gitu loh. Karena memang orang tua saya dengan orang tuanya Sandianda Rusman juga dekat gitu loh, karena bertetanggaan kita. Nah dari situlah awal cikal bakalnya saya berkarir gitu loh. Karena saat itu komunitas teman-temannya Sandi gitu loh. Saya memang dia sama saya itu lebih 4 tahun ya. Dia lebih tua, maksudnya lebih senior gitu loh. Lebih senior. Saya main dengan adiknya namanya almarhum Igun. Nah, dari situlah saya mengenal yang namanya ngeband ini seperti ini. Gitu loh. Ini ketemu saat itu saya sering ngobrol dengan Abdi Slang gitu ya. Rido Slang gitu loh. Saat itu mereka pada belum main di Slang, itu kita ngobrol begadang bareng biasa gitu loh. Dan saat itu memang karena saya juga seorang drummer, Sandi juga seorang drummer, itu saya tuh di treatment bahwa saya tuh sebenarnya murid pertamanya Sandi ya saya. Saat itu di treatmentnya gitu loh. Baru ada Handy Gigi gitu loh. Kan sempat belajar Mas Sandi juga. Itu tahun-tahun sebelum tahun 2000 lah itu. Tahun-tahun 90-an, 93 gitu lah. Usia berapa tuh Mas? Lulus gue SMP gue. Gue main saat itu SMP, Sandi udah SMA kalau nggak salah. Gue SMA, Sandi udah kuliah. Nah, ya usia segitulah gitu loh. Ya, tapi setelah SMA-nya barulah lebih apa ya bahasanya, lebih gue yakin nih gue di musik. Karena pertemanan di situ gitu loh. Merasa nyaman ketemu kliknya ya? Kliknya kita ketemu nyaman. Dan memang saat itulah gue dulu. Nah UCamp, karir awalnya gue gini. Setelah gue belajar Mas Sandi gitu ya. UCamp saat itu tuh rekaman album pertama. Hanya bayangan. Oh iya, aku tahu. Itu gue bantuin Sandi tuh. Ngangkat-ngangkatnya seneng kan. Iyalah pasti. Wah, ketemu studio gitu loh. Gimana gini? Wih, gini ya namanya mixer ya. Wah, gini colok sini. Itu seneng gitu loh. Dari situ akhirnya orang rekaman begini.
yang namanya take vokal begini, oh yang namanya drum begini ngambilnya, itu baru ketahu dunia rekaman. Iya. Terus berjalan ngeband sana ngeband sini. Saya di perkumpulan itu seperti kayak saat itu Ian Raja Moldi itu satu band kan sama saya dulu tuh. Moldi saat itu tuh ya pokoknya tahun-tahun 93, 94, 95 lah. Itu kita ngeband bareng sama Moldi sampai manggung deh. Berkarir dari situlah akhirnya setelah itu saya ngajar karena juga saya belajar secara edukasi secara teorinya dan itu saya kan belajar di Yamaha sebagai drummer gitu ya. Diajak hancurnya drummernya sama Sandian Darusman. Hancurnya gimana nih Mas? Hancur maksudnya lu terlalu teoritis banget sih. Ayo kayak gitulah ceritanya. Nah, itu yang terjadi saat itu. Nah, dari situ saya ngamen. Maksudnya main-main kafe itu kafe. Saya belum berminat untuk rekaman saat itu. Main ngeband aja gitu loh. Beranjak terus akhirnya fokus ngajar itu. Akhirnya ngajar fokus tahun 99. Saya ngajar di lembaga pendidikan musik Cik Musik gitu loh dan dia Yamaha sampai sekarang. Tahu Cik musiknya. Itu dari Cik tahun 99 itu lah. Udahlah kita ngajar, udah fokus ngajar, enjoy, ngamen kalau ada yang mau main suruh main drum maksudnya ada perform untuk ini, kebutuhan ini, main ini gini. Nah, itu tahun 2000 lah saya berpikir ceritanya, berpikir lebih ke industri karena saya tuh tertarik bukan pengen sebenarnya nggak mau jadi artis saat itu cuma tertarik kalau dulu zaman kaset ini kan nggak baca kaset ya ada produser ini namanya A Kredit title-nya kredit title-nya kan zaman kaset kayak gitu tuh terus ada CD gitu kan nah itu saya lebih tertarik ke situ tuh baca produsernya siapa nih kok produsernya namanya seorang Bob Rock misalnya kita ngambil produser Bob Rock luar negeri kok dia sama Bon Jovi ya kok dia sama Motley Crue ya gitu loh kok ini dia ada sama Metallica yang di album Black ya ini siapa nih Bob Rock nah tertarik di situ tuh saya orang yang di belakang layar di belakang layar gitu loh jadi dari situlah akhirnya saya berpikir sebagai seorang artis tuh nggak lepas dari ekosistemnya seorang produser. Karena produser itu kan yang bertanggung jawab kemasan ya. Kemasannya itu bertanggung jawab produknya ini mau dibawa kemana, penjualannya bagaimana itu ke eksekutif produser gitu loh. Betul. Nah saya tertarik lebih menantang di situ gitu loh. Nah itulah yang terjadi sampai saya akhirnya belajar yang namanya. Nah saat itu beralihnya ke digital ya kan. Di situ loh, wah udah saya punya duit. Bukan mikirin drum, saya beli alat rekam, beli komputer, step by step, pelan, sampai mengerti yang namanya tools, gear untuk kebutuhan industri yang sekarang. Karena saya masih terus update sampai sekarang pun saya masih update untuk tools industri kebutuhan yang kan, sekarang. Karena berubah terus kan, selalu ada sesuatu yang baru. Betul. Karena industri tidak lepas daripada industri musik ya, tidak lepas daripada properti yang digunakan dan itu terus berkembang kebutuhannya. Betul. Itu nggak lepas dari itu gitu loh. Ya saya berpikir kayak gitu sampai sekarang. Gitu loh, walaupun sudah mengerti seperti apa alat yang digunakan, inputnya, processingnya, outputnya itu seperti apa, tetap ya, kayak gitulah Mbak. Kalau jenis musik, ada spesifik jenis musik yang Mas Yudi Dado ini nggak sih? Misalkan kayak dulu waktu masih zaman masih ngeband ya, drummer, itu lebih banyak main musiknya yang jenisnya apa nih? Kalau dulu itu kan saya itu lebih karena lingkungannya saya itu kan rocker semua. Abdi, Slang, Abdi Negara, Sandi, Iram, Yukem, Ovi yang sekarang main di RIP itu kan orang-orang rocker. Ovi dulu dari Amerika, sekolah di Amerika. Wah, gitu. Maksudnya
passion itulah akhirnya tertumbuh karena pergaulan. Oh anak ya rock saat itu yang saya suka gitu. Cuma passion aja itu gitu. Tapi kalau saat untuk menangani dan ngeband pun sama gitu deh. Saya memang senang rock. Tapi untuk menangani sebuah produksi, saya nggak bisa memilih saya seorang ini harus dibikin rock, ini harus dibikin pop, ini harus dibikin EDM, ini dibikin slow, whatever itu. Tapi memang kebutuhannya, oh ya materi ini begini, kebutuhannya ini, kayak gitu Mbak. Jadi lebih fleksibel ya kalau sekarang ya. Lebih fleksibel, betul. Dulu kan pernah kerja di label tuh Mas. Iya. Nah itu gimana ceritanya tuh? Wah itu kocak gitu. Wah itu saya dulu jadi cerita. Saya saat itu di kontrak label yang band gitu ya. Terus tiba-tiba saya karena mengenal di dapur rekamannya di label tersebut gitu, kenal dengan seorang QC-nya, maksudnya kenal deket ya, kenal dengan seorang musik director. Kalau dia di label itu disebutnya musik director gitu loh, bukannya produser gitu loh. Dan sampai akhirnya saya di titik lingkaran satunya di label tersebut lah. Ya itu kocak awalnya tuh. Saat itu ada apa ya? Saya ditarik sebenarnya karena ditarik sama orang kepercayaan orang label tersebut untuk membuat sekolah musik. Oh. Jadi bahwa kebutuhan label ini gue butuhkan untuk menyaring talent gitu loh, tapi melalui sekolah musik. Oh. Disebar ke seluruh Indonesia. Oh. Itu awalnya di situ gitu loh. Oke, gue akan sanggupin itu semuanya, bla 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 bla, deal. Gitu. Ayo udah berhubungan dengan situ. Saya membuat rule-nya semuanya, ini harus seperti apa, birokrasinya seperti apa, oke. Nah memang sayangnya tidak jalan. Sayangnya tidak jalan karena memang kebutuhannya memang sepertinya tidak di situ untuk sebuah label. Okay. Secara itu bagus karena ada coaching. Jadi sebelum untuk dilempar ke publik, ya lu harus bener dulu secara profesional. Iya betul. Gitu loh. Pembentukan kan. Pembentukan. Iya. Dan itu tidak. Ini talent mau kemana, arahnya mau kemana ketahuan. Iya. Mau jazz, rock, dangdut, gitu. Mau di EDM, nah itu ketahuan talent di situ. Sebenarnya perekrutan sekolah musiknya itu dari situ gitu loh. Dan itu dari secara bisnis juga bagus gitu loh. Tapi memang nggak jalan. Akhirnya udah saya ditarik menjadi seorang musik director. Saat itulah akhirnya karena saya kenal sama almarhum Wawan Sket. Wan bantuin gue dong, gue kerepotan nih, gue butuh tangan. Yeah. Gitu loh, untuk menangani sebuah produksi atau seperti apa gitu loh. Jadi di sekolah saat pembuatan sekolah musik pada label tersebut gitu, saya juga ngajak Wawan almarhum karena teman ngajar kita satu ngajar, udah semuanya. Nah sampai produksi di tangannya, sampai akhirnya A1-nya label itu bilang lu nanganin ini begini kayak gini, seperti ini, kemasannya gini gitu bahasanya. Oke bos, siap gitu loh. Oke udah saya ajak. Ya itulah kedekatannya kita, dan memang sampai sekarang juga silaturahminya kita juga tetap baik ya. Iya. Gitu loh. Kalau untuk perkembangan jenis musik nih, maksudnya dari artis yang dulu Mas Yudi Dado istilahnya melibatkan diri banyak bekerja dengan artis yang istilahnya lebih lama ya, senior. Yeah. Terus sekarang mulai pegang yang muda-muda kan. Yeah. Nah pergeseran kayak selera musiknya anak-anak muda sekarang. Ini menarik nih. Ini pelajaran buat saya, dan saya juga menjadi ada ilmunya di situ ya. Begini, saya ngajar di mana saya mengajar ini kan anak-anak yang masih SD, SMP. Nah,
mereka punya selera musik. Betul. Disitulah saya belajar kepada mereka. Oh, yang mereka suka ini, musik ini. Oh, yang mereka suka ini, musik kayak gini. Nah, dari situ saya belajar. Saya bersyukur di situ. Karena biar bagaimana yang udah old school, ya udahlah, udah old school, udah maksudnya mereka udah terbang sendiri deh gitu loh, betul. ya kan. Nah, dari situ saya belajar yang mereka suka. Oh, ini kebutuhan yang mereka suka seperti ini ya. Mereka padahal SD, SMP, apalagi SMA gitu loh. Jadi macem-macem, Mbak. Dari situ apa rocknya, wah gue suka yang seperti kayak gini. EDM-nya, oh gue suka seperti Korea, apalagi zaman sekarang. Korea, industri Korea tuh jadi saya tuh tahu dari murid-murid saya itu, Mbak. Betul. Sampai dia, saya kasih lagunya, bisa mereka, misalnya saya mau kasih nih latihan ya, lagunya Bon Jovi, let's say gitu ya, kayak Datoda bisa, tapi ekspresinya tuh nggak ada. Iya, karena mungkin emang ya seleranya di jiwanya nggak ke situ gitu kan. Soalnya pas pada saat kamu suka lagu apa? And Happen. Apaan Happen? Ini loh Om, ini loh Kak, Korea, jebret. Oh iya, ya lu suka yang kayak gini. Oke nih gua. Dan itu lebih exciting. Nah, di situ saya belajar. Oh, pasarnya di situ ya. Buat pasar kondisi milenial sekarang gitu loh. Oh, seperti itu ya. Gitu loh. Tapi itu jadi berpengaruh dalam segi memproduksi artis-artis baru sekarang kan? Betul. Otomatis kan? Otomatis. Nah, ada cerita nggak Mas lagi maksudnya maksudnya ini kan sesuatu hal yang baru nih buat Mas Yudi kan? Betul. Gitu loh. Ya istilahnya wah ini K-pop lah gitu yang lagi happening sekarang gitu. Happening sekarang. Nah, ada cerita nggak Mas gitu dengan memproduksi ada talent baru dengan selera musiknya? Iya. Jadi gini, yang permasalahannya sebenarnya begini, mereka apa yang gue mau lagu yang seperti ini ya. Cuma yang mereka ditanamkan itu tidak ada pengetahuannya begini loh. Penjual apa sih? Kita kan menjual sebuah produk ini kan dari sebuah sosok ya. Sosoknya itu tuh sosok yang memang lu bukan hanya lu bisa nyanyi kondisinya di industrinya, tapi lu harus bisa dengan perform jogetnya, dance-nya. Ya, dan dance-nya juga itu nggak yang lemes begini, yang harus gimana gitu loh. Nah, itu harus dibentuk. Nah, pas pada saat kita melakukan seperti kita bikin musiknya seperti itu, dia tidak ditunjang dengan kebutuhan dance-nya. Itu jadi masalahnya sebenarnya. Bukan musiknya. Tapi masalahnya pas pada saat dia perform, wah, nah di situ dia harus mikirin nyanyi, dia harus mikirin gerak, koreografi, whatever itu gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Gitu loh. Itu maksudnya persiapan itu yang berbeda dengan kondisi pas pada saat produksi, pas pada saat persiapan untuk dia dance-nya itu memang harus berjalan, harus tetap berjalan sebenarnya. Harus ada orang yang menangani lagi deh. Gitu loh, yang orang yang lebih profnya lagi, profesionalismenya lagi. Nah ini proses talent-talent barunya ini di studio Mas Yudi Dado yang namanya Dodo Studio itu? Dado. Dado Studio. Dado Studio. Dado, salah ketik. Iya. Nah iya memang benar. Cuma gini Mbak, yang menariknya sebenarnya bukan di situ sekarang. Orang sejak COVID kita sejak pandemi berjalan, itu kan bingung mereka yang punya duit, pengusaha ataupun pejabat atau anaknya pejabat, keluarganya pejabat atau keluarganya pengusaha itu mereka melakukan bingung, mereka mau jadi rumah. Akhirnya terjadilah berekspresi, dia nyanyi apa. Yang saya tanggapi adalah fenomenanya begini. Saat usia seperti sekarang mungkin dia itu sudah menjadi saat usia 19 tahun, 20 tahun dia masa sekolah, kuliah, dia ngeband. Ngeband, nggak bisa kacak. Cuman karena memang saat itu kan industri dipegang sama korporasi. Dalam arti kata company record. Betul. Lu mau ngetop, lu mau ini, lu harus masuk label.
selesai, mau laku mau enggak, itulah yang terjadi gitu fenomenanya kan. Nah, sekarang mereka kayak seperti usia seperti 40-an gitu, mereka itu pengen eksis lagi, Mbak. Betul. Gue punya duit, sekarang gue udah jadi pengusaha, sekarang gue udah jadi pejabat, sorry ya gitu loh. Gue apa yang gue pengen, nah itulah yang terjadi, mereka memproduksi. Itu yang saya lakukan. Ada beberapa yang tidak saya sebutkan ya gitu loh. Para pejabat ataupun pengusaha yang mereka mau eksis berjanji, jadi zaman dulunya lagi keluar setelah mereka udah mendapatkan apa yang udah dicukupi. Nah itu yang terjadi setelah pandemi, Mbak. Gitu loh. Karena hubungannya gue berkarya, mereka nggak butuh laku, mereka tidak butuh eksploitasi apa, tapi yang penting gue punya karya. Akhirnya, nah inilah adanya Next Art ID juga. Oke, sebelum ngomong lebih lanjut mengenai Next Art tadi, nextart.id, itu nanti lanjut ke sesi berikutnya, Mas. Siap. Oke, ditahan dulu ya. Oke. Oke, Sobat Art, nah nanti akan ada lagi sesi berikutnya. Kita akan ngobrol lebih dalam nih mengenai Mas Yudi Dado dan hubungannya dengan nextart.id ya. Tapi itu nanti ya. Oke, buat Sobat Art yang kamu punya karya lagu dan bingung mau didistribusikan kemana lagunya, boleh kontak kita di nextart.id ya, boleh distribusi ke kita. Nomor WhatsApp kita ada di 0813 13135676. Bisa juga follow IG kita dan DM kita ya di nextart.id ya untuk IG, dan FB juga ada Next Art Digital Music Distribution. Kalau kalian tinggal di Jakarta mau mampir ke kantor, boleh, kita ada di Jalan Kudus nomor 3 Menteng, Jakarta Pusat. Oke, kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Gini ya. Dah Sobat Art.